ulama itu masih banyak, dan yang namanya Taim ini buat saya sebutannya gondes, gondrong desa. Kalau lihat video-video yang lama itu dia gendut, gondrong, dan tidak bersih seperti sekarang lah. Nah, jadi sebenarnya dia meminta maaf kepada Pak Son Haji itu karena takut, bukan karena adabnya sebagai seorang ulama. Pun yang dilakukan sama Gus Miftah itu kita katakan adalah levelnya etika, bukan level benar dan salah, tapi level etika. Secara etika memang tidak benar, kan gitu ya. Kita sudah sampaikan. Keputusan ini saya ambil karena rasa cinta, hormat dan tanggung jawab saya yang mendalam kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto. Presiden sudah memberikan teguran kepada yang bersangkutan melalui Sekretaris Kabinet untuk segera meminta maaf kepada Bapak Son Haji yang mungkin saja dan sangat mungkin terluka perasaannya karena kejadian kemarin. Nah, kali ini kita akan membahas tentang kasus viral dari staf kepresidenan, yaitu dari kepemerintahan Pak Prabowo Subianto. Nah, yakni ada dari staf khusus presiden, yaitu Gus Miftah, karena adanya mengolok-olok ataupun menghina penjual es teh. Nah, ya langsung saja kita simak videonya. Cekidot. Dan dengan penuh kesadaran, saya ingin sampaikan sebuah keputusan yang telah saya renungkan dengan sangat mendalam. Setelah berdoa, bermuhasabah, dan istikharah, saya memutuskan untuk mengundurkan diri dari tugas saya sebagai utusan khusus Presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan. Keputusan ini saya ambil bukan karena ditekan oleh siapapun, bukan karena permintaan siapapun, tetapi keputusan ini saya ambil karena rasa cinta, hormat dan tanggung jawab saya yang mendalam kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto. Ya, itu tadi adalah pernyataan dari Gus Miftah untuk mundur diri dari staf khusus presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan. Nah, menurut kalian warga-warga netizen yang budiman ini terkait mundurnya Gus Miftah ini bagaimana? Kalian setuju atau tidak? Coba tulis di kolom komentar. Nah, dan menurut kalian siapa yang akan menggantikan peran staf khusus presiden dalam bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan ini nanti? Coba tulis pendapat kalian masing-masing yang cocok sebagai pengganti Gus Miftah ini di kolom komentar ya. Nah, mari kita lanjutkan videonya. Jawaban sing banter ya. Gus Miftah menjadi seorang pendakwah buaya lek dadi pejabat ya. Nyapo. Montorku wis kepinginane ono ngono-ane iku ngawur awak. Rodok nasional awake dhewean ngono. Siap. Bukan masalah itu. Siap, Gus Kausar. Gus Kausar ini ya sahabat dari Gus Miftah. Ya, karena itu sebagai lelucon saja mungkin yang dimaksud dari Gus Kausar ini ya. Mari kita lanjutkan videonya. Refleksi dari kasus Gus Miftah, seorang ustadz yang dikenal ceramahnya yang penuh dengan candaan, tiba-tiba melontarkan ucapan yang justru melukai hati banyak orang. Apa yang salah? Bukan tekanan sosial atau mungkin kelelahan emosional yang menjadi penyebab. Tapi ada kemungkinan ini tentang ego spiritual.
Ketika seseorang merasa berada di puncak popularitas, penghormatan, bahkan mendapatkan jabatan, seringkali lupa bahwa itu semua adalah ujian dari Allah. Allah mengingatkan kepada kita di dalam Al-Quran. Adapun manusia apabila Tuhannya mengujinya, lalu dimuliakannya dan diberinya kesenangan, dia berkata, Tuhanku telah memuliakanku. Padahal justru saat berada di puncak inilah seseorang paling rentan tergelincir. Inilah ujian ego. Ketika kita lupa bahwa setiap langkah bisa membawa kita lebih dekat pada kerendahan hati atau justru Jawaban sing banter ya. Dan dengan penuh refleksi dari kasus Gus Miftah, seorang ustadz yang dikenal ceramahnya yang penuh dengan candaan, tiba-tiba melontarkan ucapan yang justru melukai hati banyak orang. Apa yang salah? Bukan tekanan sosial atau mungkin kelelahan emosional yang menjadi penyebab. Tapi ada kemungkinan ini tentang ego spiritual. Ketika seseorang merasa berada di puncak popularitas, penghormatan, bahkan mendapatkan jabatan, seringkali lupa bahwa itu semua adalah ujian dari Allah. Allah mengingatkan kepada kita di dalam Al-Quran. Adapun manusia apabila Tuhannya mengujinya, lalu dimuliakannya dan diberinya kesenangan, dia berkata, Tuhanku telah memuliakanku. Padahal justru saat berada di puncak inilah seseorang paling rentan tergelincir. Inilah ujian ego. Ketika kita lupa bahwa setiap langkah bisa membawa kita lebih dekat pada kerendahan hati atau justru ke dalam kehinaan. Mungkin kesalahan Gus Miftah ini menjadi pelajaran untuk kita semua. Tidak ada manusia yang maksum. Bahkan mereka yang dianggap ustadz sekalipun bisa tergelincir jika lupa bahwa semua kedudukan itu hanyalah titipan. Karena itu marilah kita ingatkan diri kita sendiri. Jangan biarkan ego menutupi hati kita dari hikmah Allah. Bahwa ketenaran itu fana. Yang kekal adalah kerendahan hati dan amal kita di hadapan Allah. Sahabat-sahabat sekalian, apakah menurut kalian popularitas itu bisa jadi ujian bagi... Ya, seperti yang dikatakan dari Inayatullah ini tadi. Semakin tinggi derajatmu, semakin besar ujian yang akan menerpamu. Seperti halnya, semakin tinggi pohon, semakin kencang angin yang menerpanya. Nah, jadilah seperti padi yang semakin tua, semakin merunduk. Jadi semakin banyak ilmu, semakinlah kamu rendah hati. Ya, begitu. Nah, mari kita lanjutkan. Saya bingung kenapa mudah sekali mencela orang, mudah merendahkan orang. Itu bukan tipikal insan beriman. Lisan insan beriman itu standarnya. Imannya dulu baru lisannya. Quran surah 49 ayat 11. Ya ayyuhalladzina amanu. Iman dulu sebelum lisan. La yashar qaumin qaum. Standar lisan orang beriman tidak mudah mencela. La yaghtab ba'dukum ba'da. Tidak bikin hoax. Tidak mudah menggibah. Tidak mudah membicarakan keburukan orang lain. Saya tidak begitu, Ustaz. Bagus. Tidak seperti orang itu tuh. Orang itu mah. Sama saja berarti ya. Nah, itu lisan beriman. Itu standar, teman-teman, standar. Jadi kalau ada kehilangan itu sekarang, mengaku beriman mudah menjatuhkan orang dengan lisan, mudah mencela, berarti ada masalah dalam imannya. Di bawah standar itu. Nah, jadi keselamatan seseorang itu berarti tergantung dari lisannya. Nah, seperti yang dikatakan dari Ustadz Adi Hidayat. Ya, siapa yang di sini menggemar ataupun mengagumi dari Ustadz Adi Hidayat? Coba tulis di kolom komentar. Siapa yang menyukai dakwah-dakwah terkait Ustadz Adi Hidayat ini? Coba tulis di kolom komentar ya. Seperti yang dikatakan dari Ustadz Hidayat tadi, bahwa lisan itu sangatlah tajam ataupun lebih dari pisau. Nah, karena semakin kamu berpikir dalam menjaga lisanmu, maka akan semakin terjaga dirimu. Nah, ya mungkin kita ketika kita berkata tidak terlalu memikirkan perkataan kita, akan tetapi perkataan kita yang diterima oleh orang lain itu bagaimana, apakah menyakiti hati mereka atau tidak.
terkadang kita melakukan hal tersebut sehingga itu bisa menyebabkan orang lain menjadi dendam, menjadi sakit hati, menjadi ada rasa terhadap kita sehingga kita menjadi memiliki musuh. Nah, jadi jaga lisanmu demi kebaikanmu sendiri. Ya, seperti yang dikatakan oleh Ustadz Adi Hidayat. Ya, mari kita lanjutkan. Cekidot. Seorang pendakwah dan pelayan umat. Saya merasa bahwa pengabdian kepada bangsa dan negara Indonesia tidak terbatas pada satu jabatan dan kedudukan semata, tapi mencakup seluruh ruang di mana saya bisa memberikan manfaat. Kepada Bapak Presiden, kepada Bapak Presiden, saya mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya. Ini adalah pernyataan dari Gus Miftah kepada Pak Prabowo, yaitu yang dimana yang sebelumnya adanya perjuangan ataupun dukungan dari Gus Miftah ini terhadap Pak Prabowo sebagai tim ses dari tim Pak Prabowo. Ya mungkin ini ada kekecewaan di antara kedua belah pihak karena ya sama-sama berjuang di awalnya dan di pertengahan ada pengunduran diri ataupun bagaimana. Ya mungkin ini jalan terbaik yang dipilih oleh Gus Miftah. Ya semoga ini menjadi pembelajaran bagi kita semua agar menjaga perilaku kita, menjaga lisan kita. Ya seperti Pak Prabowo itu yang dikatakan oleh Pak Prabowo yang sangat menghormati dan menghargai penjual ataupun pedagang kaki lima. Ya, semoga bisa menjadi pelajaran bagi Gus Miftah sendiri ya. Semangat Gus. Mari kita lanjutkan. Saya itu nonton videonya Ustadz tentang Gus Miftah. Iya. Dan saya tonton full. Wow, makasih. Saya tonton full dan saya suka banget. Saya suka banget. Ada beberapa poin. Yang pertama Ustadz Felix, bro deh gitu biar gampang. Bro menyalahkan kelakuan Gus Miftah. Ya. Oke. Which is saya setuju. Karena mungkin pada saat itu walaupun beliau memang kayak begitu kalau bercanda tapi tempatnya momennya tidak tepat. Oke. Tapi ada menariknya juga Ustadz juga mengatakan bahwa banyak sekali orang-orang yang dagang ketika bukan hanya Gus Miftah, ketika Ustadz lain atau apapun acaranya datang untuk dikasihani. Betul. Itu betul ya? Iya, masalah mental yang aku sorotin. Jadi mereka memang datang ke situ bukan untuk jualan, tapi untuk diborong. Iya, jadi ada ceritanya kan sebenarnya kan. Karena sebenarnya kita harus disclaimer dulu karena ini pembahasan yang memang agak benar-benar sensitif. Karena kalau misalnya orang menangkapnya salah, seolah-olah kita adalah kayak orang yang nggak suka dengan kebaikan orang yang lain atau malah nyinyir dengan kebaikan orang. Tapi kita perlu untuk bahas bahwasanya kita tidak pernah menyalahkan siapapun, itu pertama. Kalaupun yang dilakukan sama Gus Miftah itu kita katakan adalah levelnya etika, bukan level benar dan salah, tapi level etika. Secara etika memang tidak benar kan gitu. Kita sudah sampaikan. Tapi kita perlu membahas juga bahwa ada level yang harus kita juga diagnosa nih, soalan level mental. Kenapa itu nggak dilihat masyarakat? Nah, karena masyarakat Indonesia ini cuma melihat apa yang tampak, tapi mereka nggak melihat apa yang ada di bawah itu tuh sebenarnya apa. Ada bahaya yang lebih besar daripada yang mereka cuma lihat di tempat itu. Jadi kayak gini, aku lihat gini, banyak sekali orang-orang kan ketika Gus Miftah melakukan itu kan, aku kan ngelihat berita dan di berita itu kita tahu bahwasanya Gus Miftah itu seringkali untuk memborong dagangan orang. Sering banget. Jadi ada yang apa namanya penjual es ataupun penjual makanan segala macam lah itu diborong. Maka kasusnya waktu itu adalah ada ibu-ibu yang nunjukin ada satu orang yang jualan es.
di tengah-tengah itu. Borong dong kayak gitu kan ya. Seperti biasanya terjadi. Ini kan seperti itu. Nah, ternyata malah tadi kan ya, malah dibully atau di roast dan segala macam. Ya, malah dijadiin sebagai bahan roasting dan seterusnya. Nah, artinya itu sudah biasa terjadi. Nah, ini yang aku bilang bahwasanya kita harus hati-hati dengan sebuah mental di mana ketika ada orang datang ke sana itu dia tuh sebenarnya mau minta untuk dikasihani. Dan ini bukan hanya terjadi di Gus Miftah. Maka kita disclaimer, kita bukan bahas Gus Miftah, bukan bahas bapaknya juga yang jualan. Tapi kita bahas tentang mental orang-orang yang menurut kita social problems yang menurut kita perlu untuk disikapi. Karena ini terjadi juga pada para content creator yang menjadikan kesedihan, kesengsaraan sebagai sebuah komoditas. Jadi mereka menjadikan orang-orang susah, orang-orang sengsara ini adalah sebagai sebuah komoditas yang mereka akan bantu. Pak, jualannya berapa? Diliatin seolah kasihan banget, dia udah jualan dari pagi dan seterusnya. Akhirnya dibeli seluruh dagangannya. Tapi didatengin ke rumah marah-marah. Nah, ada juga yang kayak gitu-gitu. Tapi terus ngomong mental miskin, tapi ngata-ngatain. Nah, itu dia tuh. Nah, problemnya itu terjadi karena sebelumnya kan. Sebelumnya orang expecting. Nah, ini kan pada expectingnya ini. Orang expecting akan dibantu. Orang expecting akan dibeli, akan dilariskan. Nah, maka ketika itu sudah tercipta semacam ini, ketika Gus Miftah misalnya atau content creator yang lain misalnya, ketika mereka sudah membentuk sebuah konsep berpikir kayak begini, expecting kayak begini, maka orang-orang yang datang ke dia pengen dibantu, Om. Which is jadi nggak salah dong, Ustaz? Sebenarnya nggak ada yang salah. Tapi menurutku ya, yang bermasalah awalnya adalah cara berpikir orang bikin konten. Karena konten ini kan sebenarnya generating money. Benar nggak sih? Betul. Nah, maka mereka mencari sebuah hal gimana caranya agar mereka bisa generate money dari kejadian itu. Oh, ini yang dikatakan Bang Felix ini adalah mencari kesempatan dalam kesempitan, yaitu membuat kesalahan seseorang ataupun keburukan seseorang menjadikan uang. Seperti itukah? Akan tetapi kan dari segi moral ataupun etika dari Gus Miftah yang mengatakan hal tersebut seharusnya kan tidak sesuai dengan apa gelar yang menjadi ya seharusnya selaku Gus sebagai contoh panutan ya tidak melakukan hal tersebut, yang dimana di situ tidak hanya terdapat orang tua saja, ada anak-anak, ada yang masih di bawah umur. Ya, itu kan bisa menjadi ataupun patokan anak-anak. Nah, itu menjadi contoh yang kurang baik ketika hal tersebut dilakukan ataupun ditiru oleh anak-anak. Ya, mungkin ini pandangan yang berbeda yang diambil oleh Ustadz Felix ini ya, yaitu yang dimana para pedagang datang ke pengajian ataupun acara-acara keagamaan tersebut bukan untuk berjualan, akan tetapi datang untuk dikasihani, sehingga menimbulkan dua pandangan ataupun dua situasi yang berbeda. Nah, jadi ya perlu bijak-bijak dalam menggunakan sosial media. Nah, oke, mari kita lanjutkan. Oh ya, sebelumnya bagaimana tanggapan Ustadz Felix terhadap kasus ataupun yang viral terkait Gus Miftah ini? Coba kalian tulis komentar tentang Ustadz Felix menanggapi Gus Miftah ini di kolom komentar. Oke? Langsung saja cekidot. Urusan ini saya ambil bukan karena ditekan oleh siapapun, bukan karena permintaan. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirnya mengundurkan diri juga. Iyalah Pak aja ya, atau Mas deh, sekalian juga mundur dari Gus. Itu berat, label Gus itu berat gitu, mundur aja lah. Kan menurut informasi label Gus itu untuk anak kiai gitu. Sementara yang saya dapatkan informasi dari Google, dari lain-lain, Bapak ini kan bukan seorang anak kiai. Ucapkan mundur juga dari panggilan Gus itu. Ya normal-normal aja lah, panggil Ustadz atau kiai gitu. Dan fokus di pondok pesantren aja. Jangan masuk politik. Jangan. Berat gitu. Salah ngomong selesai, dirujak sama netizen seluruh Indonesia. Terima kasih Ustadz
Miftah yang sudah mengundurkan diri ya. Terima kasih. Dan semoga kejadian kemarin jadi pembelajaran Ustadz Miftah ya, jadi pelajaran jangan terlalu encer mulutnya untuk ngata-ngatain goblok, ngata-ngatain kasar, jangan terlalu encer ya. Jangan, nggak semua orang bisa menerima itu, nggak semua orang. Perbanyak istighfar. Kalau apalagi kata teman-teman sejawatnya, teman-teman di sampingnya bahwa itu candaan biasa. Duh, perbanyak istighfar, dikurang-kurangin. Jangan dijadikan kebiasaan mengucapkan kata-kata kotor itu. Ingat, semua orang punya hati. Semua orang tidak bisa menerima kata-kata kotor itu. Ya, kecuali emang yang ada di lingkungan atau pertemanannya itu pasti bisa nerima, karena biasanya temanmu adalah cerminan dirimu gitu kan. Nah, jadi kalau teman-temannya yang bisa menerima itu ya itu cerminan dirinya juga, itu emang biasa itu mengucap kata-kata kotor kayak gitu. Ya kan? Gitu. Jadi udah nggak aneh kalau ada orang-orang yang menganggap itu biasa, berarti orang itu biasa mengucap kata kotor gitu sih. Simple sebenarnya. Ya Bang. Makasih Ustadz Miftah sudah mengundurkan diri. Terima kasih. Ya. Itu tadi dari Bob Mahmud Sadino, yaitu yang dimana berterima kasih atas mundurnya Pak Ustadz Miftah. Lucu juga kata-kata Gus Miftah diganti dengan Pak Ustadz Miftah. Bagaimana kawan-kawan? Cocok atau tidak ketika Gus Miftah diganti dengan kata bagaimana kawan-kawan? Sosialita kawan-kawan plus 62 yang budiman ini ketika Gus Miftah diganti dengan Pak Ustadz Miftah saja. Nah, bagaimana? Coba tulis di kolom komentar ya. Nah, ya ini sepertinya ketika keagamaan dicampurkan dengan politik itu ya kurang gimana lah ya, agak kurang lah ya. Ya akan tetapi yang dimana agar negara kita adalah negara demokrasi pasti selalu ada perpolitikan. Nah, ya mari kita lanjutkan videonya. Selamat pagi, kopi dulu ya guys. Ya Pak. Alhamdulillah. Guys, sebenarnya posisi yang namanya taim atau orang yang mentasbihkan dirinya sebagai Miftah Maulana Habibur Rahman ini sudah di ujung tanduk guys. Cuman kalian jangan salah sangka, sudah mulai bermunculan bagaimana menutupi aibnya, menutupi kelemahannya, menutupi ketidakmampuannya, dan bahasa Jawanya menutupi mulut trocohnya. Jadi menurut saya orang ini tidak punya akhlak, dan maaf ya, masa disebut pendakwah? Pendakwah itu orang yang menyampaikan pesan, dan pesan kebaikan itu esensi dakwah. Masa ada orang dakwah kok nggak menyebut ini hadisnya apa, ini kitabnya apa, Sahih Bukhari ini apa, dan seterusnya, mencaci maki yati pesek dengan sebutan bajingan, dengan sebutan lonte, dan jauh-jauh hari sebelum viral Pak Son Haji, dia juga sudah meledek itu penjual es dengan cerita dulu itu ada yang namanya si buta dari Gua Hantu. Nah, kamu kalau pengen tahu, yang digendong di pundaknya itu sekarang jualan es dan orang ketawa. Guys, kita ini punya adab, kita ini punya akhlak. Maka tepat sekali ya kalau dalam video-video saya yang meminta Pak Prabowo ini mencopot dia. Ulama itu masih banyak, dan yang namanya taim ini buat saya sebutannya gondes, gondrong desa. Kalau lihat video-video yang lama itu dia gendut, gondrong, dan tidak bersih seperti sekarang lah. Nah, jadi sebenarnya dia meminta maaf kepada Pak Son Haji itu karena takut, bukan karena adabnya sebagai seorang ulama. Kan tidak mungkin ulama mencaci maki di muka umum dengan kata-kata yang menurut bahasa Undang-Undang ITE maupun Kamus Bahasa Indonesia itu adalah penghinaan ya.
kata-kata kotor itu tidak mungkin. Tetapi alih-alih menyalahkan, ada beberapa orang membela, ya memang gaya dakwahnya seperti itu, saya tidak berhak mengadil. Bahkan ada pengacara yang mau membela apanya yang dibela. Di Indonesia ini ratusan, mungkin ribuan pondok pesantren, ratusan dan ribuan orang pendakwah yang memang benar-benar punya adab. Ini gondes, ini gondrong desa, ini tidak punya asal-usul, tidak punya nasab. Apalagi menyebut-nyebut Gus-Gus itu kependekan dari Gusti Bebagus sing ati kalau orang bangsawan, atau kalau anaknya Kiai ya Gus ini orang yang pasti baik ya. Ada Gus Baha dan sebagainya yang kelakuannya baik, atau Gus-Gus lain putranya Mbah Maimun Zubair. Jadi orang ini, gondes ini tidak punya nasab dan otomatis tidak punya adab. Dan saya menghitung kalau pendapatannya total 113 juta sebulan, negara ini rugi lebih kurang 5,6 miliar selama 5 tahun kalau mempertahankan orang seperti ini. Jadi ya? Pak Prabowo, orang ini tidak punya kelebihan apapun, dan sekali lagi netizen atau siapapun Anda jangan menyebut pendakwah, karena dakwah itu menyampaikan pesan kebaikan, disampaikan dengan cara yang baik. Nah ini kata-katanya kotor, kata-katanya tidak intelek. Salam akal waras, jangan mau diplekoto mengikuti kehendak orang-orang seolah-olah Taim ini orang yang baik. Merdeka. Gimana dari video ataupun pernyataan ataupun pendapat dari Bapak ini terkait Gus Miftah ini, bagaimana? Kalian setuju atau tidak? Yang dimana Gus Miftah ini tidak memiliki nasab, tidak memiliki adab. Nah, ya ini sepertinya asal-usul ataupun asal-usul kata Gus dalam hidup Ustadz Miftah ini itu bagaimana sebenarnya? Coba kalian tulis. Setuju atau tidak ketika Gus Miftah ini tidak memakai Gus lagi, sehingga hanya Miftah saja. Ya, mohon maaf lah ya, ini dari para penggemar Gus Miftah. Mohon dimaklumi, saya hanya mengomentari dari Bapak ini ya, yang seperti yang dikatakan Taim ataupun gondes, gondrong desa. Ya, bagaimana dari warga-warga netizen yang budiman? Coba ya, mari kita lanjutkan videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, salam kebajikan, namo buddhaya. Saya membuatkan video ini untuk merespon permintaan dari teman-teman media televisi untuk menanggapi berita yang viral 1-2 hari terakhir ini. Kami dari kantor komunikasi kepresidenan ikut menyayangkan kejadian yang kurang baik yang terjadi belakangan ini, dan itu melibatkan utusan khusus Presiden Republik Indonesia. Dan perlu kami tekankan di sini bahwa Presiden Prabowo Subianto sangat menghormati dan menjunjung tinggi adab terhadap siapapun, ya, terhadap rakyat kecil, terhadap pedagang kaki lima, terhadap nelayan, terhadap petani, terhadap siapapun. Beliau pernah berpidato yang menyatakan bahwa beliau sangat menghormati para pedagang kaki lima, para petani, para nelayan, semua orang yang bekerja keras keluar dari rumah mereka, memeras keringat, yang mencari rezeki yang halal untuk kebutuhan keluarga mereka. Dan untuk mereka juga, Presiden Prabowo beserta jajaran kabinet hari ini bekerja keras 7 hari seminggu untuk meringankan beban masyarakat kecil, untuk meringankan beban masyarakat secara keseluruhan supaya negara kita bisa menjadi lebih baik. Presiden sudah memberikan teguran kepada yang bersangkutan melalui Sekretaris Kabinet untuk segera meminta maaf kepada Bapak Son Haji yang mungkin saja dan sangat mungkin terluka perasaannya karena kejadian kemarin. Jadi kami juga sudah mendapatkan informasi, Bapak Presiden juga sudah mendapatkan informasi, utusan khusus Presiden sudah mendatangi Bapak Son Haji secara langsung ke Desa Banyusari, Kecamatan Gerabak, Kabupaten Magelang,
untuk menyampaikan permintaan maaf secara langsung. Dan kami juga melihat dalam berbagai video Bapak Sun Haji sudah memberikan maaf beliau. Dan kami berharap silaturahmi bisa kembali terjalin dengan baik, keadaan bisa kembali menjadi baik, dan hubungan kekeluargaan bisa tumbuh di antara mereka berdua. Bahkan Bapak Sun Haji menyatakan ingin ya melihat Bapak Gus Miftah untuk mengadakan pengajian juga di desa beliau di daerah Banyusari. Dan kami semua, tidak hanya utusan khusus Presiden, mengambil pelajaran yang sangat berharga dari kejadian ini, bahwa kita memang harus hati-hati dalam mengeluarkan pernyataan, dalam menjaga sikap, apalagi terhadap rakyat kecil yang sedang berjuang, yang sedang memeras keringat untuk memenuhi kehidupan mereka sehari-hari. Dan ini akan menjadi pelajaran yang sangat berharga, tidak hanya bagi utusan khusus Presiden, tapi buat kami semua di kalangan pemerintahan. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi dari pihak kepresidenan telah menyampaikan penyampaian ataupun teguran kepada Gus Miftah sebagai yang dimana sebagai staf khusus kepresidenan. Nah, sehingga ya mungkin ini cukup melukai kalangan pemerintahan Pak Prabowo ya, mencoreng nama dari pemerintahan Pak Prabowo, yang dimana Pak Prabowo sebelumnya pernah berpidato yang sangat menghormati, menghargai ya. Itu tadi adalah pernyataan dari pihak kepresidenan yang dimana telah menegur staf khusus Presiden, yaitu Pak Ustadz Gus Miftah ya, terkait adanya video yang beredar. Nah, sehingga hal ini menciptakan ataupun menimbulkan kegaduhan, keributan di pemerintahan. Ya sangat tidak etis, karena Pak Prabowo yang dimana sebelumnya di dalam video pidatonya mengatakan sangat menghargai, sangat menghormati para pedagang kaki lima, para nelayan ataupun pedagang-pedagang lain kecil lainnya. Ya seharusnya ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua, sehingga kita harus menjaga lisan kita, karena ketika kita mengucap belum tentu orang yang menerima bisa menerima dengan lapang dada, bisa juga mereka yang menerima sakit hati. Nah, jagalah lisanmu agar selamat hidupmu. Sekian, terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa.